Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Hikmah Aulia dengan NPM 30160566010, kelas 31. Selasa 6 April 2021 hingga Jumat 9 April 2021 diadakan kegiatan eksplorasi 7 unsur universal kebudayaan suku Indonesia. Kegiatan ini dihadiri oleh Ibu Hajah Maryam Agustina, Sarjana Psikologi Magister Kesehatan, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Sosial dan Budaya, serta dihadiri rekan-rekan dan teman-teman lainnya. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengeksplorasi serta menambah wawasan dan pengetahuan tentang unsur kebudayaan suku-suku di Indonesia. Sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah 6 April 2021, saya beserta rombongan berangkat dari Kandangan menuju Tanah Bumbu. Pembukaan acara dilakukan keesokan harinya, yaitu Rabu 7 April 2021. Dilanjutkan seminar nasional pendidikan dengan judul Menciptakan Media Pembelajaran dan Suasana Menyenangkan di Sekolah Dasar Berbasis Kearifan Lokal, dengan Bapak Joko Tri Priyono sebagai narasumbernya. Siang harinya kegiatan eksplorasi suku dimulai, diawali dengan suku Bali yang tinggal di Desa Wanasari, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu. Berbagai kesenian disuguhkan kepada kami, salah satunya adalah tarian Maksaria Panyiwa. Eksplorasi suku kembali dilanjutkan pada pagi Kamis 8 April 2021. Suku yang dieksplorasi antara lain suku Jawa, suku Bugis, suku Banjar, dan suku Mandar. Metode yang dilakukan adalah wawancara kepada masyarakat masing-masing suku yang tinggal di kawasan sekitar Pantai Rindu Alam. Acara penutupan dilaksanakan Jumat 9 April 2021. Setelah semua acara telah rampung, sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Tengah, kami semua bersiap untuk pulang ke daerah masing-masing. Hasil eksplorasi 7 unsur universal kebudayaan yang saya lakukan terhadap 5 suku Indonesia yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu, yaitu suku Bali, suku Jawa, suku Bugis, suku Mandar, dan suku Banjar. Terdapat beberapa perbedaan dan persamaan di masing-masing suku. Dan berikut adalah perbandingan 7 unsur universal kebudayaan suku Indonesia di Kabupaten Tanah Bumbu. Yang pertama, sistem kesenian. Suku Bali. Kebudayaan Bali terkenal akan seni tari, seni pertunjukan, seni ukir, dan seni musik. Gamelan merupakan bentuk seni musik yang vital di dalam berbagai acara tradisional masyarakat Bali. Suku Bugis. Banyak tarian-tarian dari suku Bugis, contohnya tari Padupa, Besara, dan tari Pakarena. Suku Jawa. Kesenian yang ada dalam suku Jawa adalah campur sari, wayang kulit, dan wayang orang. Suku Mandar, keseniannya antara lain tari Sarawadang, prosa, dan puisi. Suku Banjar, keseniannya ada tari Radap Rahayu, tari Baksa Kembang, musik panting, dan lain-lain. Kedua, sistem bahasa. Setiap suku mempunyai bahasa masing-masing, seperti suku Bali menggunakan bahasa Bali, suku Bugis menggunakan bahasa Ugi, suku Jawa menggunakan bahasa Jawa, suku Mandar menggunakan bahasa-bahasa Sulawesi Selatan dari rumpun bahasa Austronesia, dan suku Banjar menggunakan bahasa Banjar. Ketiga, sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan kelima suku kurang lebih sama, pengetahuan-pengetahuan yang bersumber dari agama yang dianut masing-masing, juga pengetahuan umum tambahan yang menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Keempat, sistem organisasi kemasyarakatan. Suku Bali di Desa Wanasari terbentuk PHDI atau Parisada Hindu Dharma Indonesia, merupakan majelis organisasi umat Hindu Indonesia yang mengurusi kepentingan keagamaan maupun sosial. Suku Bugis, sistem organisasi kemasyarakatannya, suku Bugis merupakan suku yang menganut sistem patron klien atau sistem kelompok kesetiakawanan antara pemimpin dan pengikutnya. Suku Jawa di Tanah Bumbu sering mengadakan gotong royong saat hajatan, karang taruna, dan lain-lain. Suku Mandar pada umumnya mengikuti kedua garis keturunan ayah dan ibu, yaitu bilateral. Suku Banjar, masyarakat suku Banjar mengenal istilah bubuhan atau kelompok kekerabatan. Kelima, sistem teknologi. 5 suku yang dieksplorasi di Tanah Bumbu untuk sistem teknologinya sudah cukup canggih mengikuti perkembangan zaman. Keenam, sistem ekonomi. Mata pencaharian masyarakat rata-rata adalah nelayan karena faktor lingkungan yang dekat dengan laut dan pantai. Ketujuh, sistem religi. Masyarakat suku Bali di Desa Wanasari beragama Hindu. Untuk 4 suku lainnya, yaitu suku Bugis, suku Jawa, suku Mandar, dan suku Banjar, mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Suku Banjar di tempat saya tinggal juga memiliki persamaan dan perbedaan dengan suku-suku yang ada di Tanah Bumbu. Untuk melihat apa saja perbedaan dan persamaan suku Banjar di Kabupaten Tapin dengan suku-suku yang ada di Tanah Bumbu, berikut 7 unsur universal kebudayaan suku Banjar yang ada di Kabupaten Tapin. Yang pertama, sistem kesenian, seperti musik panting, tari japin, tari Radap Rahayu, dan juga anyaman purun sebagai salah satu hasil kesenian di Kabupaten Tapin. 2. Sistem bahasa. Bahasa yang digunakan masyarakat adalah bahasa Banjar dan bahasa Indonesia. Ketiga, sistem pengetahuan. Untuk sistem pengetahuan, masyarakat suku Banjar di Tapin juga berkembang mengikuti kemajuan era. Tetapi beberapa masyarakat masih tetap bertahan dengan hal-hal atau ajaran orang-orang dahulu.
Keempat, sistem organisasi kemasyarakatan seperti Karang Taruna, Remaja Musola, dan lain-lain. Kelima, sistem teknologi. Sistem teknologi masyarakat suku Banjar di Tapin juga bisa dikatakan sudah cukup canggih. Contohnya seperti penggunaan traktor dan combine harvester atau alat panen padi modern di sektor pertanian. Keenam, sistem ekonomi. Masyarakat suku Banjar di Tapin mempunyai mata pencaharian yang beragam, beberapanya petani, pedagang, wirausaha, dan pegawai negeri. Ketujuh, sistem religi. Mayoritas masyarakat suku Banjar di Tapin menganut agama Islam. Demikian tadi penyampaian materi tentang eksplorasi 7 unsur universal kebudayaan suku-suku di Indonesia dari saya. Apabila ada kata yang kurang berkenan, saya memohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.